Ya, baik, kita lanjutkan ya. Masih bagian dari pertama, chapter pertama, project management dan konteksnya. Jadi kali ini kan spesifik kita bahas terkait dengan memperkenalkan dulu ya tentang terkait project manager, salah satu role penting dalam project management. Jadi di sini job description mungkin bervariasi, tapi di sini utamanya adalah melakukan planning, perencanaan, kemudian scheduling, kemudian koordinasi, dan working with people ya. Working with people, siapa saja sebenarnya baik di tim worknya maupun stakeholder to achieve project goal ya. Jadi ada project goal tadi. Jadi intinya project manager ya bahasa simpelnya ya dia adalah pimpinan dari project yang memastikan nanti projectnya berjalan dengan baik ya. Oke. Nah, di sini mungkin ada menarik ya, ini diambil dari buku juga. Remember that 97% of successful project adalah ketika dipimpin by experienced project manager. Nah, ini menarik ya. Oke, jadi sebenarnya nanti di bagian ini ketika nanti Anda udah belajar, sebenarnya tidak hanya belajar ya, ketika Anda udah belajar dan mengeksekusi sebuah project, sebenarnya ada satu experience yang sudah Anda lakukan ya. Jadi dengan Anda sudah melakukan ini, Anda sudah punya experience dari seorang project manager ya. Oke. Jadi 97% sebuah project yang sukses ini adalah dipimpin oleh seorang project management yang sudah experience-nya. Nah, kemudian di sini disampaikan juga bahwa project manager mungkin membutuhkan beberapa skill ya, beberapa skill. Kemudian mereka juga disampaikan bahwa para project manager ini adalah mereka adalah orang-orang yang bisa comfort dengan yang namanya perubahan ya, karena ya dinamikanya project kan seperti itu ya. Mungkin ada perubahan-perubahan, maka dibilang di sini comfortable with change. Kemudian dia juga mampu understand the organization they work in and with ya. Jadi mereka punya empathize ya, punya empati terhadap organisasinya, memahaminya dengan baik ya. Kemudian satu hal lagi adalah punya kemampuan untuk jelas ya, untuk lead tim. Jadi PM itu bukan sendirian kan, nggak mungkin ya. Contoh Anda PM pembuatan rumah kan tidak mungkin Anda kerjakan sendiri ya, mulai dari bangun fondasi dan seterusnya enggak ya. Jadi tetap namanya PM kan punya tim ya. Jadi harus punya memimpin tim. Kalau ini dalam konteksnya IT ya, dia akan memimpin para programmer dan analis untuk accomplish project goal ya. Oke. Kemudian di sini they should understand, mereka harus sebaiknya memahami tadi ya yang di part-part sebelumnya adalah body of knowledge-nya project management, kemudian aplikasi area, ada knowledge, standar dan regulasi. Kemudian penting juga project environment-nya. Jadi kita ini misalnya lagi handle project IT. Nah, environment di orang IT gimana misalnya? Atau environment user-user orang IT gimana? Itu contoh environment ya. Kita ngambil project tentang perkapalan. Nah, orang-orang di perkapalan seperti apa? Mungkin beda ya, beda cerita dengan bidang pembangunan software sebenarnya. Oke. Kemudian general management knowledge and skill ini penting juga ya, karena ini basicnya kan pemimpin ya. Jadi general management itu pemimpin dan leader harus paham seperti itu ya. Soft skill or human relation skill. Nah, ini juga penting karena dia tidak mengerjakan sendiri, tapi dia justru kan memimpin orang ya. Dia mengelola orang. Nah, nanti pilihlah kalau misalnya Anda dalam sebuah grup atau sebuah project, pilihlah PM yang memang punya soft skill atau human relation yang bagus ya. Jadi jangan jangan sampai nanti PM itu adalah orang yang kaku, orang yang tidak bisa berkomunikasi, orang yang terlalu strict dan seterusnya. Nah, itu mungkin nggak bisa ya. Jadi ya memang seninya karena nanti PM itu kan memimpin tim kan. Saya ulang kembali ya, PM itu kan bukan yang mengerjakan kan ya. Tapi dia yang memimpin tim ya, yang mengelola tim untuk memastikan bahwa timnya itu bisa bekerja sesuai dengan standar atau skill yang sudah diharapkan ya. Oke. Nah, di sini mungkin ada beberapa skill-skill terkait dengan project manager ya. Di sini misalnya kita bicara nomor satu people ya, menghadapi people, kemudian leadership, kemudian kemampuan listening ya, listening itu penting ya. Baik listening ke customer, ke user, maupun listening ke timnya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa dia juga harus yang menjadi pertama yang akan listening ya, yang mendengarkan kalau ada masalah ya. Oke. Kemudian dia adalah tipe yang berintegritas, punya konsistensi dan seterusnya, punya strong building trust, punya komunikasi yang bagus. Ini juga penting ya karena dia kan harus berkomunikasi ke semua pihak ya.
kemudian dia punya kemampuan untuk building tim, nah membangun tim ya mirip kayak manajer bola kan, kita membangun tim nih, dia harus bisa menyemangati kalau tim lagi loyo, kalau tim lagi males-malesan, kalau tim lagi misal anggap bikin kesalahan, nah seperti apa nih reaksinya seorang manajer ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah, dia harus mampu conflict resolution ya. Conflict management ini penting banget ya. Karena mostly nggak ada project yang mulus-mulus saja, pasti ada namanya konflik ya. Jadi harus pintar melakukan resolusi terhadap konflik ya. Kemudian kemampuan critical thinking, kemudian melakukan problem solving ini juga penting ya. Kemudian understand dan membalance namanya priority. Karena nanti akan ada beberapa prioritas-prioritas yang akan dilihat dan mana yang dipilih nih, mana yang didulukan, mana yang diutamakan. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami dengan baik ya. Oke. Kemudian ini juga penting, different skill needed in different situation. Artinya skill yang berbeda akan dibutuhkan pada situasi yang berbeda ya. Jadi mungkin untuk contoh ya misalnya ya, untuk project besar mungkin di sini ada leadership, kemudian ada pengalaman terhadap experience sebelumnya, kemampuan untuk planning dan seterusnya ya. Sedangkan tipe yang high urgency project, nah untuk tipe yang project yang nggak jelas itu maksudnya suka berubah-ubah. Nah ini nanti lebih banyak skill yang punya kemampuan mengelola risiko ya, mengelola risiko, mengelola ekspektasi. Nah, ekspektasi itu ekspektasinya user kan karena berubah-ubah harus kita kelola ya. Oke. Nah, ini yang penting ya. Kemudian kalau ini very novel project, artinya ini benar-benar project yang sifatnya baru ya. Ini contoh yang punya having vision and goals misalnya. Jadi dia punya visi ke depan. Karena ini hal yang baru, nah dia adalah tipe yang self confidence ya. Harus percaya diri dong. Ini baru banget kok. Saya harus yakin bahwa ini sukses nih ya. Oke, dan ini dia punya kemampuan listening skill. Karena tadi saya ulang karena hal baru ya kemampuan listeningnya mungkin lebih banyak dibutuhkan kan. Harus banyak dengar sana sini ya. Jadi ini masukan dari sana, masukan dari sini dan seterusnya ya. Jadi diulang kembali bahwa different skill yang berbeda akan dibutuhkan dalam beberapa situasi yang berbeda ya, terutama bagi PM-nya ya atau bagi project manajernya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting untuk leadership skill ya. Jadi di sini ada effective project manager provide leadership by example ya. Biasanya ya tadi saya sampaikan biasanya turun-temurun ya. Kita jadi leader itu karena melihat leader kita sebelumnya. Atau sebaliknya, kita mencetak leader dari bawahan kita yang kita anggap bisa menggantikan kita atau siap diorbitkan untuk jadi leader selanjutnya ya. Oke. Kemudian leader fokus on long term goal dan big picture objektif ya. Selama dia juga bisa menginspiring people ya untuk reach untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target tersebut ya. Nah, jadi ini ada dua bagian ya. Kalau leader itu bicara tentang goals, visi misi, kemudian terkait dengan mimpi dan seterusnya itu leader ya. Sedangkan kalau manager ini bicara technical ya, day to day, detail with meeting specific. Jadi day to day-nya bagaimana kita ngelola tugasnya, bagaimana kita mulai pembagian pekerjaannya. Jadi di sini project manager ini harus bisa mempunyai dua kapasitas tersebut ya. Ya leader iya, manager juga iya ya. Oke, memang nanti kalau kita dalam prakteknya memang ada orang yang lebih dominan sebagai manager, ada juga yang lebih dominan sebagai leader ya. Tapi ada juga orang yang bisa dua-duanya nih, bagus banget ya. Dia punya kemampuan sebagai leader yang menginspirasi orang, memberikan visi, memberikan semangat dan seterusnya, memberikan big picture. Nah, itu leader ya. Ada juga yang bisa juga manager juga bisa. Manager itu sampai ngeplot sampai ke tugas, sampai membagi pekerjaan, bahkan sampai monitoring, controlling dan seterusnya. Nah, itulah manager ya. Oke, berharap kalau misalnya bisa jadi PM yang baik ya dua role ini bisa dikerjakan dengan baik ya, leader and manager ya. Oke, ini bagian ini cukup ya, kita bahas tentang project manager dan role-nya sepertinya cukup, nanti kita sambung di part selanjutnya.